Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 23002166, sesi 0197, mata kuliah Manajemen Humas, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan lingkup atau deskripsi manajemen humas atau public relation. Sebelum itu saya akan membahas kembali bahwa pengertian tentang public relation, yaitu public relation yaitu komunikasi dua arah antara organisasi atau masyarakat untuk mendukung fungsi atau tujuan organisasi. Pada public relation terdapat kata public yaitu audience, di mana sebuah lembaga atau organisasi berada atau memiliki dua audiens. Yang pertama yaitu audiens internal, yaitu dalam organisasi itu sendiri, dan yang kedua yaitu audiens eksternal, yaitu luar dari organisasi itu. Nah, bentuk pekerjaan dalam public relation dalam suatu lembaga atau organisasi adalah pekerjaan yang paling sulit, karena public relation itu menciptakan, memunculkan, dan mempertahankan serta memperbaiki citra dari lembaga itu sendiri. Nah, tujuan dari setiap lembaga mempertahankan, memunculkan, dan menerima satu divisi yang disebut dengan public relation atau manajemen humas. Nah, kita akan membahas tentang fungsi manajemen humas, yang mana fungsi tersebut ada 5. Yang pertama yaitu membina hubungan baik antara organisasi atau lembaga dengan klien atau publik. Karena jika tidak kita jaga atau bina hubungan yang baik, maka klien atau masyarakat akan berpandangan atau berpendapat buruk tentang lembaga atau citra perusahaan kita. Yang kedua yaitu mengidentifikasi opini masyarakat, organisasi, dan opini mereka yang menjadi publik. Yang ketiga yaitu memberikan layanan, sumbangan, serta tujuan dan juga manfaat bersama. Karena jika kita memberikan layanan atau pelayanan, sumbangan, maka dapat meningkatkan citra baik dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Dan yang keempat yaitu kemampuan komunikasi, yang mana kemampuan komunikasi itu dalam manajemen humas itu yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara jelas, efektif, dan persuasif kepada audiens atau publik. Ini melibatkan berbicara, menulis, mendengar, serta memahami audiens untuk membangun hubungan yang baik dengan citra perusahaan kita. Dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menyampaikan informasi, menangani krisis, dan mempengaruhi persepsi publik. Dan yang kelima yaitu menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Karena dengan kita menunjang aktivitas, kita dapat melihat apakah lembaga kita ini mencapai tujuan organisasinya atau tidak. Kalau menurut saya, kalau saya sebagai PR, maka saya berfungsi sebagai yang pertama, saya harus mampu membina hubungan yang baik dengan semua publik saya. Misalnya publik saya ini teman, maka saya harus membina hubungan yang baik dengan dia. Karena dengan kita membina hubungan yang baik, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan tentang produk kita. Yang kedua yaitu
Jika saya sebagai seorang PR untuk diri saya sendiri, maka saya perlu mengidentifikasi opini orang lain, bagaimana pandangan mereka terhadap saya. Karena dengan opini orang lain tersebut, maka dapat menjadi semangat atau motivasi untuk saya, sehingga lebih bersemangat lagi. Yang ketiga yaitu, jika saya sebagai PR tadi, maka saya harus memberikan layanan kepada orang lain, bukan saya yang menuntut layanan. Yang keempat yaitu menciptakan komunikasi yang baik sebaik-baik mungkin kepada siapapun itu, baik kepada teman, keluarga, dosen, atau sebagainya. Dan yang kelima yaitu, saya harus menunjang untuk pencapaian tujuan karena saya adalah PR. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen humas atau public relation. Pada kesempatan kali ini saya menarik tujuan menurut Asumita, yang mana terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan dan citra. Dengan saya melakukan komunikasi, maka dapat memperoleh citra yang baik. Nah, dari citra yang baik itu orang-orang akan percaya terhadap perusahaan atau lembaga atau organisasi. Yang kedua yaitu menciptakan opini yang baik tentang lembaga kepada masyarakat dan publik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, opini yang baik ini dapat dijadikan sebagai motivasi bahwasanya kita harus melakukan ini. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan kita menjaga public relation kita atau manajemen humas kita kepada klien lain atau lembaga, maka kita dapat meningkatkan hubungan yang harmonis terhadap organisasi dan klien ataupun masyarakat. Dan pembahasan yang ketiga yaitu lingkup atau deskripsi manajemen humas atau public relation. Yang pertama yaitu ada writing dan editing, yaitu kemampuannya merupakan menulis, memproyeksi, membuat segala sesuatu sebagai bahan promosi. Nah, pada bagian writing dan editing ini kita akan memikirkan tentang segala hal yang dapat dijadikan sebagai promosi sehingga dapat menarik orang lain untuk tertarik dan memberikan citra yang baik untuk produk. Yang kedua yaitu word description, yaitu media relation dan placement, yaitu menghubungkan media mulai dari cetak, medsos dengan harapan menciptakan berita yang baik. Karena pada zaman sekarang ini medsos atau media sosial, jika kita tidak hati-hati dalam menggunakannya maka kita akan salah. Karena media sosial ini cepat viralnya, seperti kita menjelaskan tentang atau menceritakan tentang keburukan orang lain, maka itu akan langsung viral. Dan yang ketiga yaitu manajemen dan administration, yaitu kalau kita lihat dari fungsinya jelas tidak ada POAC, yaitu POA dalam bahasa Inggris, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Dan yang keempat yaitu counseling, yaitu memberikan konsultasi kepada manajemen puncak mengenai isu-isu politik, sosial, peraturan-peraturan yang baru, berbagai persoalan yang ada di bawah di lapangan yang terkait dengan lembaga, yang mana terkadang informasi seperti itu tidak sampai ke puncak atau manajer tentang data-data tersebut. Nah, yang kelima yaitu special event yang menjadi tugas lingkup dari PR dan humas. Kita perlu mengadakan event-event besar, event-event spesial yang dilakukan oleh lembaga agar klien atau publik tahu. Dan yang keenam yaitu speaking in production. Speaking yaitu bagaimana presentasi publik,
Bagaimana pelatihan public speaking dan manajemen, bagaimana mempromosikan lembaga kita ke industri, bagaimana akhirnya mengkomunikasikan setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga untuk publik internal pada mahasiswa, kepada dosen dan segala macamnya agar bisa diterima dengan baik. Yang sementara itu, production yaitu menciptakan komunikasi menggunakan multimedia termasuk seni, layout, audio, serta video edit. Baiklah, mungkin itu pembahasan saya atau kita pada kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.